Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang alat ucap dan organ bicara. Menurut Kair, alat ucap atau organ bunyi adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, alat ucap atau organ bunyi adalah organ tubuh manusia yang berfungsi dalam pengujaran bunyi bahasa seperti paru-paru, laring, faring, rongga hidung, rongga mulut, bibir, gigi, lidah, alveum, palatum, dan velum. Jadi dapat disimpulkan bahwa alat ucap atau organ bunyi ialah seperangkat organ manusia yang memiliki keterlibatan dalam proses terjadinya bunyi atau suatu alat yang digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Alat ucap dan organ bicara. Fungsi alat ucap secara umum, alat bicara manusia ini memiliki fungsi utama yang bersifat biologis, misalnya paru-paru untuk bernapas, mulut dan seisinya untuk makan. Kita perlu mengenal nama-nama dan fungsi alat-alat itu untuk bisa memahami bagaimana bunyi bahasa itu diproduksi. Nama-nama itu pun diambil dari nama-nama alat ucap itu. Yang pertama ada paru-paru, berfungsi untuk bernafas selama manusia masih hidup, mengalami proses mengembang atau pembesaran ruang paru-paru dan mengempis atau pengecilan ruang paru-paru. Paru-paru yang dikerjakan oleh otot-otot, paru-paru, otot perut, dan rongga dada berjalan terus secara teratur. Arus udara yang dari paru-paru inilah yang menjadi sumber syarat mutlak terjadinya bunyi. Jadi demikian, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan udara yang menjadi sumber terbentuk bunyi bahasa. Selanjutnya adalah pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. Fungsi utama laring adalah untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik, sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran napas. Laring mengandung pita suara atau vocal cord. Selanjutnya ada rongga kerongkongan. Rongga kerongkongan atau faring ialah rongga yang terletak di antara pangkal-pangkal tenggorok dengan rongga mulut dan rongga hidung. Fungsi utamanya adalah sebagai saluran makanan dan minuman. Dalam pembentukan bunyi bahasa, peranannya terutama hanyalah sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Bunyi dihasilkan faring ini disebut bunyi faringal. Selanjutnya, langit-langit. Terletak di bagian atas rongga mulut yang memanjang dan pangkal gigi di bagian depan sampai anak lidah di bagian belakang. Para ahli membagi langit-langit ke dalam 3 bagian, yaitu bagian depan disebut dengan gusi, langit-langit keras, dan langit-langit lunak. Apabila bagian lidah bergerak menuju salah satu bagian dari langit-langit di atas, akan terjadilah bunyi sendiri. Apabila ujung lidah bertemu dengan gusi, terjadilah bunyi sol, sa, ro atau apical velar. Apabila tengah lidah dengan langit-langit keras, terjadi bunyi ya atau mediopalatal. Apabila pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak, terjadilah bunyi ka, go, ho atau dorsoveral. Selanjutnya adalah lubang hidung. Lubang hidung ini merupakan lubang yang dapat mengeluarkan udara ketika posisi langit-langit lunak menurun dan membuka jalan di depan udara yang keluar dari pita suara yang dapat lewat melalui hidung. Kondisi seperti ini bisa dirasakan ketika pengucapan bunyi nun dan mim. Selanjutnya gigi. Gigi merupakan organ ucap yang bersifat tetap. Para peneliti bunyi membagi menjadi 2 bagian, yaitu
gigi bagian atas dan gigi bagian bawah yang berfungsi sebagai artikulator atau dasar artikulasi adalah gigi atas bekerja sama dengan bibir bawah atau ujung lidah. Gigi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam proses lahirnya bunyi bahasa. Selanjutnya adalah lidah. Ketika ujung lidah bertemu dengan ujung gigi terjadi bunyi ta, za, zo. Ketika ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi terjadi bunyi ta, to, da. Ketika tengah lidah bertemu dengan bahasa langit-langit keras terjadi bunyi ja, sya. Ketika pinggir lidah bertemu dengan geraham terjadilah bunyi do. Dan yang terakhir adalah bibir. Bibir merupakan bagian alat ucap yang sangat penting dan dia juga bagian dari organ yang bergerak ketika proses pengucapan terjadi, serta banyak pengaruh terhadap lahirnya macam-macam bunyi dan sifatnya. Pengaruh ini akan muncul dengan bentuk yang khusus ketika mengucapkan bunyi-bunyi yang disebut harokat. Bibir terbagi menjadi dua, yaitu bibir atas dan bawah. Memiliki fungsi sebagai pintu penjaga rongga mulut dalam pembentukan bunyi bahasa sebagai artikulatu pasif yang bekerja sama dengan bibir bawah dan sebagai artikulator. Terkadang bibir tertutup secara sempurna.